Balik lagi di konten Skepsi bareng gue Rama. Gila, gue udah sama pejabat kota Bekasi nih. Amin, insyaallah. Lu perkenalin diri lu dulu dong, siapa? Lu siapa? Dari perkenalan diri gue dulu. Ya. Halo semuanya teman-teman Skepsi. Nama gue Bimo Zubair Sunario. Dulu gue temannya Rama nih di kampus. Sekarang tuh ngejabat apa sih sebenarnya? Ini kan lu udah pakai seragam nih. Itu kan Ini ada. bisa dilihat sendiri. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Tulisannya tuh. Ya. Ketua Sapma PP Kota Bekasi. Ketua Sapma PP Kota Bekasi. Jadi gue sebenarnya selalu denger Bim dari kuliah Sapma itu apa, tapi gue tuh nggak terlalu ngerti sebenarnya Sapma itu intinya kayak gimana Bim. Sapma itu dibentuk oleh Ketum Oke. untuk perbaharuan kader-kader SDM lah. Jadi kan stigma-stigmanya PP itu kan ya yang bisa kita lihat dari sekarang Nanti kita ke situ. viral-viral sekarang ya. Iya. Tapi Sapma itu adalah kaum intelektualnya. Oke. Karena rata-rata dari kita adalah mahasiswa. Oke. Ya, ada yang mahasiswa, ada yang SMA. Oke. Kita ada di tingkat komisariat, ada di tingkat subkomisariat, Oke. ada juga koordinator kecamatan. Misalnya di kecamatan itu nggak ada sekolahan, nah itu anak-anak mudanya itu dikoordinir Oke. oleh Sapma, kayak gitu. Jadi kita membangun citra pemuda Pancasila tuh lebih baik lagi lah. Itu. Berarti memang organisasi yang diisi oleh para intelektual ya. Yes. Nah, terus gue tuh sebenarnya bingung Bim. Sapma sama PP tuh sama nggak sih sebenarnya? Beda jauh. Beda jauh. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa yang melahirkan Sapma itu adalah PP. Oke. Ya kan? PP itu ibarat katanya tuh kayak ayah. Oke. Nah, ada Sri Kandi juga. Sri Kandi itu seperti ibu. Nah, ini ada sayap PP itu ada Sri Kandi, ada Sapma, ada badan-badan juga, kayak badan penanggulangan bencana, ada badan pengusaha, ada badan buruh segala macam. Jadi semua sektor tuh ada pemuda Pancasila. Tapi kalau dibilang Sapma tuh beda sama PP, jelas beda kalau dari segi umur, dari segi apapun itu. Jadi kita memang fokus bukan untuk yang di organisasi-organisasi yang nanti seperti kayak Kadin atau apa, kan banyak juga di sisi orang PP tuh. Oh iya, Ya betul. kan? Nah, kita tuh lebih ke organisasi kepemudaan. Contohnya apa aja sih, kayak KNPI, Karang Taruna. Karang Taruna ya. Ya, seperti itu aja. Jadi bisa dibilang PP tuh salah satu Sapma adalah organisasi otonomnya PP lah ya. Karena kan kalau misalkan PP induknya banyak organisasi otonom di bawahnya. kita bisa dibilang semi otonom. Semi otonom. Yes. Kita punya ADRT sendiri soalnya. Oh berarti ada RT-nya bisa? Bisa. Berarti keanggotaan, misalkan gue anggota Sapma misalkan, otomatis nggak gue anggota PP? Kan ada KTA tuh. Oke. Kita juga punya KTA Sapma dan punya KTA PP. Jadi kalau bisa dibilang otomatis ya otomatis. Ex officio ya lah. Oh, oke. Berarti otomatis kalau gue Sapma, otomatis gue PP juga ya? Yes. Bisa dibilang kayak gitu, Bisa dibilang kayak gitu ya. By the way nih, kalau boleh tahu sebenarnya Sapma tuh dapat dana dari mana sih, Pak? Macam-macam sih. Oke. Dari Kesbangpol ada. Jelasin dulu dong, Kesbangpol. Kesbangpol itu ya kita kan mengajukan pengajuan dana lah ya. Untuk program-program ke depannya untuk Sapma nih. Karena kan kita sudah diakui dan sah juga secara legalitas. Dan juga kita tuh kalau mau bikin program itu nggak melulu tentang dana Kesbangpol, dana kayak minta-minta proposal segala macam, enggak. Karena untuk sekarang ini di kepengurusan gue pengennya kolektif. Jadi semua kalau mau buat program seperti kayak kemarin tuh kita sering ngadain Jumat Berkah, kita sering ngadain bagi-bagi ke panti asuhan, bahkan kita bagi-bagi sembako, itu kolektif semuanya. Itu kolektif Semuanya. Patungan udah berapa, misalnya per anggota 100 gitu. Oke. Itu pasti kita kolektif. Kita nggak pernah minta proposal dari mana-mana pun, dari perusahaan manapun kita nggak pernah minta. Oke. Selain dari itu ada? Hanya itu.
Hanya itu? kolektif. Sehat berarti ya? Ya sehat, karena yang dipimpin Iya, karena kan secara sukarela juga kan? secara sukarela. Karena kita organisasi ini kita tidak dibayar dan kita tidak digaji. Secara sukarela dan yang pastinya cinta sama Pancasila. Iya. Terus gue juga mau nanya nih, terutama kan karena ini lo di ketua cabang Bekasi ya, Yes. Kota Bekasi. Gue mau nanya sih sebenarnya kegiatan sama program kerja Sapma, terutama DPC Bekasi yang lo pegang nih apa aja selama masa jabatan lo? Baru sosial aja sih. Baru sosial, kita bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako. Tapi nextnya tuh kita mau ada diskusi publik beserta Cipayung. Cipayung Plus. Ya, Cipayung Plus, kita diskusi sama anti anak-anak kampus tentang Pancasila. Oke. Ya, karena kan dimanapun juga ideologi kita adalah Pancasila. Kita juga tetap mempertahankan ideologi ini sampai kapanpun, sampai mati, sampai kiamat pun. Betul. Kita harus mempersiapkan goncang-gancing nanti ketika ada ideologi baru yang masuk ke Indonesia. Kita harus siap secara mental dan secara fisik juga. Tadi lu udah sempet ngomong ya pas off cam, kalau sebenarnya gue juga sebenarnya sering lihat kalau misalkan teman-teman gue dulu di kampus udah ada banyak yang ikut Sapma ya, tapi di lingkup kampus gitu, mungkin dulu yang di kota lain lah. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kalau lu bilang kalau sebenarnya Sapma itu juga organisasi ekstra kampus? Betul. Kenapa gue bilang betul ya, memang nyatanya seperti itu. Iya. Omek ekstra kampus. Kita nggak bisa pungkiri lah Sapma. Ya ada yang bilang begini ya. Tetap kita omek. Kita mau berpolitik di kampus, kita terserah kita. Berarti gue tuh juga mau tahu ya, kalau di Sapma itu kan yang versi anak mudanya, mungkin dibilang kayak Karang Taruna gitu tadi ya. Ya. Ada batas umurnya nggak sih? 35. Oh 35. Sapma. 35. Selepas itu yang udah senior ya, kayak maju. Yang di foto-foto lah ya. Ini ya. Mungkin ke PP ya. Ke PP, kemudian Pancasilanya. Iya. Nah ini lumayan menarik nih. Dalam kontestasi politik nasional, sebenarnya Sapma itu berafiliasi kemana? Ke partai apa? Atau nggak ada? Sama sekali, ini gue jawab dengan tegas dan lugas ya. Oke. Sama sekali tidak ada afiliasi sama sekali ke partai politik apapun. Kita bebas memilih, kita bebas juga memberikan suara kita juga bebas menentukan seragam kita. Oke. Jadi tidak ada paksaan untuk ke partai ini tidak ada. Lagi semuanya dari hati. Kalau nggak seret sama partai ini ya terserah, pilih aja sama partai mana. Kayak contoh mungkin kalau di kantor ini juga punya partai yang lain-lain ya, macam-macam ya. Macam-macam, ada PDIP, ada Golkar, ada Nasdem, ada ya mungkin ada PKS juga, ada P3 juga, ada Gerindra juga. Iya. Hampir semua elemen partai itu ada di sini. Tapi tetap disatuin sama ideologi Pancasila yang dipegang sama pemuda Pancasila. Betul. Karena kita kalau di luar bawa partai politik itu terserah, tapi kalau misal di kantor PPD, iya, tetap kita bawa nama pemuda Pancasila. Oke. Tidak boleh bawa partai ya. Nah, jadi kan etikanya seperti itu di sini. Tapi gue tuh penasaran ya, Bib. Maksudnya lu bayangin di satu organisasi dengan punya background masing-masing ya, apalagi partai politik ya. Itu sempat ada apa sih menurut lu? Apa aman-aman aja selama ini? Karena kan pasti perbedaan pandangan, terutama di kontestasi politik nasional ya, itu sangat sensitif kan. Kita bebas memilih. Oke. Tidak ada intervensi dari manapun, kita bebas memilih. Itu emang karena kan di ADRT juga jelas. Kita juga nggak boleh mengintervensi partai politik apapun. Kita tidak boleh ditunggangi. Kita tetap pemuda Pancasila ya pemuda Pancasila. Tapi kalau perorangannya ini berpartai itu hak mereka juga. Oke. Gitu jadinya. Itu tadi kan lu udah sempet ya sedikit nyinggung masalah stigma yang tumbuh di masyarakat. Mungkin lu sendiri sebagai ketua DPC Kota Bekasi Sapma, lu banyak dengar stigma ini. Mungkin sebelum masuk ke Sapma ataupun pas udah di Sapma sekarang gitu. Nah salah satunya adalah banyak nih gue dengar dari masyarakat kayak PP atau Sapma tuh suka malakin duit, nagih duit. Itu menurut lu gimana nih? Itu aja oknum. Itu oknum. Sama aja kayak di polisi atau tentara, pasti ada oknum-oknumnya lah. Iya benar. Ada oknum-oknumnya. Jadi
kita nggak menyalahkan ya, memang tuh oknum. Tapi kalau misalnya ada yang ketahuan, kita tuh udah jelas di sini. Kita SP1, SP2, SP3. Kalau enggak tuh, kalau misalnya sudah SP3, kita cabut KTA-nya. Itu jelas. Mau ditindak ya. Memang ditindak. Di sini itu tegas. Karena itu sedikit banyak mencoreng nama organisasi loh, Bro. Ya, benar. Iya kan? Makanya kalau memang menemukan di Kota Bekasi, lapor aja. Oke, siap. Ya. Di Kota Bekasi khususnya ya. Lapornya ke? Lapor ke Pemuda Pancasilanya atau ke Sapmanya. Pokoknya kantornya di daerah sini ya? Kantornya di daerah sini. Bisa di Google. Ya, Jalan Hairil Anwar. Hairil Anwar, ya. Banyak yang bilang juga nih, kalau banyak kader-kader entah itu PP atau Sapma yang memonopoli lahan parkir. Itu sangat terus ribut sama FBR. Ya sangat tidak betul itu. Itu nggak betul ya? Nggak betul. Oknum lagi berarti itu. Oknum. Balik lagi itu oknum. Jadi stigma masyarakat kan kalau udah lihat baju loreng kayak gini, ya, atau baju ormas yang sebelah kayak gimana, pasti kan mikirnya, wah dipalak nih, ini lahannya dia nih, lahannya ini, lahan itu. Salah betul itu. Balik lagi itu oknum. Dari semua ini, dari semua stigma yang lu lihat lah ya di lapangan tuh, lu punya pendapat pribadi nggak sih? Kenapa sebenarnya banyak pandangan-pandangan negatif dari masyarakat umum ke organisasi PP atau Sapma itu sendiri? Pandangan apa dulu? Pandangan negatif tentang hal-hal yang kayak gitu. Nah, makanya itu fungsinya Sapma tuh seperti itu. Kita memperbaiki citra. Kita buktikan kalau di Pemuda Pancasila ini banyak banget nih yang akan jadi profesor, banyak banget yang akan menjadi anggota dewan, banyak banget nih yang akan menjadi dosen juga, akademisi juga, praktisi juga, sangat banyak di Sapma ini, gue jamin. Karena itu salah satu cara kita meyakinkan masyarakat adalah dengan tindakan yang berbau-bau sosial, kepemudaan, bahkan berbau akademisi. Iya. Nah makanya kan kita pengen banget nih kita ngadain diskusi publik kan dengan masyarakat. Jadi pikiran masyarakat ini kita kayak nggak perlu terlalu jauh juga nih kita, Pak, PP ini bukan premanisme, PP ini bukan ya, kita dengan tindakan aja. Kita ada diskusi publik tentang kemasyarakatan, kepemudaan, ayo ikut, ayo gabung gitu. Jadi biar dia tahu bahwa Pemuda Pancasila ini gak hanya yang didengar mereka juga. Iya, premanisme itu. Premanisme itulah, dengan buatan lahan segala macam. Iya benar-benar sih. Jadi dengan tindakan ini sosial, kita bagi-bagi makanan ke teman-teman yang tunawisma lah ya. Iya. Bahasanya tunawisma segala macam. Kita harapannya cuma satu, memperbaiki citra PP aja. Iya. Sama pahala juga sih. Betul. Iya. Kegiatan kemanusiaan juga kan pasti menghasilkan dampak yang positif ya. Banyak banget kita masuk ke kemanusiaan. Kemarin kayak di Pasar Gembrong itu kebakaran, Sapma PP itu turun semua. Oh iya. Tetangga gue tuh ada Bim yang kena. Nah, tokonya di situ. Coba tanya, ada nggak pemuda-pemuda pakai baju loreng? Banyak, sangat banyak. Nah kita kan memikirkan kemanusiaan, akademik juga. Makanya itulah beratnya di Sapma. Iya. Kita bangun citra, tapi kan banyak masyarakat yang menggoreng-goreng di TikTok ya, di Instagram kalau Pemuda Pancasila ini organisasi preman. Sebenarnya emang enggak. Bahwa kalau misalnya kita tarik sejarahnya, bahwa yang mengusir PKI itu adalah Pemuda Pancasila. Iya benar. Ini ngomong-ngomong masalah sejarah ya, dan ke depan, karena sejarah itu akan terulang ya. Gue percaya kayak gitu sih Bim. Kemarin di kontestasi politik nasional ada desas-desus masalah khilafah, komunisme, dan sudah pasti kalau gue tanya sama lu sebagai pejabat, lu pasti mengatakan bahwa Pemuda Pancasila maupun Sapma dengan tegas menolak semua ideologi itu. Betul. Dan salah satu bentuknya apa dalam penolakannya itu? Kalau misalkan ya Bim ya, di Kota Bekasi ternyata ada buku-buku tersebar mengenai paham khilafah atau paham komunisme contohnya. Kita sikat. Disikat. Kita sikat. Karena udah jelas ideologi Indonesia itu adalah ideologi Pancasila. Ideologi semua masyarakat di Indonesia itu adalah ideologi Pancasila. Kita tidak bisa berdiri di sekarang ini, di tanah ini nih, kalau tidak ada Pancasila. Betul.
kan? Jadi mau paham-paham orang-orang yang kayak mereka komunis, kayak khilafah, kayak atau apa, kita nggak peduli. Yang penting Indonesia ini adalah Pancasila. Seluruh masyarakat itu adalah Pancasila, kan? Pertama ketuhanan Maha Esa, itu dijelas kok bahwa seluruh manusia di seluruh warga atau masyarakat di Indonesia ini ya sudah pasti beragama. Jadi buat apa lagi? Dan Ya itu kan? udah final ya? Ya, itu di final. Udah nggak bisa diganggu gugat lagi Yes. secara konstitusional. Oke. Ini kan lo tahu ya. Ini sekarang gua ngambil sama Bimo tuh di tanggal berapa, Bim? Tanggal 5. Tanggal 5 September. Seperti yang kita tahu, di bulan September itu tahun 1965 pernah terjadi masa kelam di negeri ini ya. Yes. Nah, nanti kalau misalkan tanggal 30 September akan ada ini lagi. Ya, Biasanya ada apa? kita pasti melaksanakan nonton bareng G30 SPKI dan orasi ilmiah. Itu ada kejuaraannya tuh. Orasi ilmiah tentang apa namanya? Kita sebutnya apa ya? Pemusnahan PKI kah atau apa ya? Iya, penindakan Ya. mungkin ya, ideologi. Ya, ideologi itu kan. Nah, kita ada perlombaannya nanti. Perempuan orasi gimana tuh? Orasi ilmiah. Jadi orasi tapi berdasarkan ilmiah Yes, tentang Pancasila. tentang Pancasila. Tuh, Biasanya nobarnya di mana, Bim? gue sih pengennya di sini, di kantor ini. Di kantor. Kantor ini. Tapi kalau misalkan kayak kajian tuh, gue kan juga suka ikut ya. Maksudnya kalau ada diskusi kan itu bagus tuh. Terus kalau misalkan ada nobar, kalau masyarakat yang yang nggak punya KTA misalkan kayak gue, Ikut aja silakan, itu terbuka untuk umum. terbuka ya untuk umum. Terbuka untuk umum. Itu kita nonton bareng gimana masa-masa kelam yang lalu dulu. Sama kita mendengarkan orasi ilmiah nih dari adik-adik kampus nih. Oh iya. Jadi kita tetap doktrin bahwa Pancasila itu the final. Iya. Betul. Mungkin itu aja kali ya bahasan kali ini. Ini sebenarnya Bim, karena bulan September. Yes. Sebenarnya gue udah janjian sama lu udah lama ya. Cuman Juli lah. udah dari Juli, udah dari bulan puasa waktu itu. Cuman karena baru bisa sekarang, terus kemarin gue mikir kayaknya pas banget nih September nih, bentar lagi tanggal 30. Udah pasti ada nobar kan. Makanya gue undang. Bukan gue undang, gue yang diundang ke kantornya Bimo di Bekasi. Oke, mungkin itu aja. Bim, makasih banyak ya. Siap. Mungkin ke depan kalau misalkan ada prokor dari Sapma Bekasi, bisa dicek di Instagramnya. Bisa dicek di Instagramnya Sapma PP Bekasi. Sapma PP Bekasi, nanti gue taruh Instagramnya di deskripsi. Mungkin segitu aja konten kali ini. Gue Rama dan Gue Bimo. sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.